Ya, selamat bertemu kembali. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Minggu yang lalu kita sudah masuk pada gerak lurus berubah peraturan. Kita lanjutkan lagi materi kita pada hari ini, tetap masalah gerak. Dan sebelum kamu mengikuti materinya, tetap kamu semangat. Disiapkan buku dan pulpennya supaya ada untuk kamu belajar dan sekaligus kamu bisa menulisnya. Ya, jadi sama-sama kita belajar dan kamu harus tetap serius untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak jatuh bebas atau yang kita singkat dengan GJB. Sebelum kita pelajari materi ini, nah sebelumnya nanti akan kita mengadopsi rumus-rumus yang sudah kita pelajari dalam gerak lurus beraturan. Minggu yang lalu sudah kita pelajari ini, GLBB. Ada 3 rumus di situ. Ya, sudah dibuat ini ya, tempat khusus supaya kamu lebih gampang mengingatnya. Nah, baik, kita lanjut ke sini. Ya, gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh bebas dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya tidak ada. Contohnya kalau misalnya saya buat ini demonstrasi, saya menjatuhkan bola ini dari ketinggian tertentu. Nah, saya jatuhkan ini. Kalau ditanya, kenapa bola tadi jatuh? Ya, tentunya kamu menjawab pasti apa? Karena pengaruh gravitasi. Karena kita di bumi, gravitasi bumi. Yang kita simbolkan dengan G atau kita sebut dengan D, kita sebut percepatan gravitasi bumi. Dan di SMP kan sudah dipelajari juga nih ya, ada percepatan gravitasi bumi yang biasanya besarnya sama dengan 9,8 meter per sekon. Nah, oke, kita lihat ini. Sudah saya gambar di sini sketsanya. Ya, bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Ketinggiannya kita katakan adalah H. Nah, kecepatan awalnya tadi sama dengan 0 karena tidak ada. Nah, sekarang berapa kecepatan benda sampai menyentuh tanah ini atau sampai di permukaan bumi? Berapa PT-nya? Ya, kecepatan akhirnya kan. Ya. Nah, dari sana bisa kita ambil dari rumus ini. Yang ini. Diperhatikan sini ya. Nah, berapa kecepatan awalnya kita pindah ke sini. PT sama dengan PO plus HT. Nah, yang perlu kamu ini di sini bahwa percepatan itu sama dengan percepatan gravitasi. A sama dengan G untuk jatuh bebas. A sama dengan G. Ya. Nah, kemudian kita ini VT sama dengan, karena P0-nya tadi tidak ada atau 0 ditambah dengan ya A-nya tadi sama dengan G, berarti A-nya kita ganti G kali T. Sehingga PT-nya kecepatan benda sampai menyentuh tanah ini besarnya sama dengan G dikalikan dengan T. Nah, kita buat ini begini biar diingat. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang berikutnya kalau misalnya kita cari berapa ketinggiannya, dari ketinggian berapa bendanya jatuh. Ini ya, kita pakai yang kedua. Nah, ini yang rumus pertama jadi begini ya. Nah, dari ketinggian berapa bendanya jatuh, nanti kita bikin keterangannya. Nah, karena di sini kan ini kan jarak atau perpindahan. Nah, kalau begini vertikal, kan tidak mungkin kita katakan ini apa? Jarak. Pasti ketinggian. Ya kan? Nah, jadi ini S sama dengan H. Atau perpindahan atau S itu tadi sama dengan ketinggian. Ketinggian itu kita simbolkan dengan H.
Ya, kita tuliskan dulu yang rumus kedua tadi. S sama dengan apa sana? S sama dengan VO kali T plus setengah AT. Itu kan yang sana kuadrat. Nah, kemudian di sini S sama dengan H. Berarti kita ganti aja langsung H sama dengan huruf S ini huruf kecil ya. Jangan ini nanti. Ya, jarak atau perpindahan. H ini 0 kali T ditambah dengan setengah. Nah, A ini tadi sudah sama dengan G. Berarti kita ganti lagi nih. G P pangkat 2. Nah, sehingga ketinggian benda jatuh sama dengan ini O kali T, 0 kali T, 0. Nah, tinggal ini ya, setengah G T pangkat 2. Nah, ini rumus yang keduanya. Nah, ini. Kemudian yang rumus yang ketiga itu. Ya, rumus yang ketiga ya. Yang ini kita pindah ini. Langsung aja ya yang ketiga. Menjadi VT kuadrat, karena PO nya 0 langsung 0 pangkat 2 tetap 0, langsung aja ini 2 ini tadi A sama dengan G, S sama dengan H di sini ketinggian, berarti tinggal 2 kali G kali H, atau bisa ditulis begini VT ya, supaya hilang pangkat 2 nya sebelahnya harus diapakan? Ya, diakarkan sama dengan 2G kali H. Nah, ini yang ketiga rumusnya. Ya, nanti kita kasih keterangannya. Oke, bisa ya yang ini. Nah, ini rumus-rumus untuk gerak jatuh bebas. Ya, ini ditulis dulu. Ya, sudah ya, yang ini sudah kamu tulis ya. Ini yang bagian pertama tadi, yang bagian A. Kemudian yang berkaitan dengan ketinggian, yang bagian B yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Kita singkat dengan GVB. Nah, gerak vertikal ke bawah. Kita bikin pengertiannya, gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau tadi kan bendanya kan dilepas saja begitu. Dilepas bebas. Nah, kalau ini gerak vertikal ke bawah, ya gerak benda yang dilempar ke bawah. Jadi lemparnya ke bawah begini. Nah, berarti mempunyai kecepatan awal ya, ada kecepatan awalnya. Makanya lebih cepat dia ke bawah jatuh gitu. Ya, ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0, ada kecepatan awalnya. Nah, kalau kita ambil dari sini, ya kita pindah dari sini, kita adopsi dari rumus yang ada. Yang pertama langsungnya, ini ada VT sama dengan, jadi rumus-rumus yang ada di sini untuk gerak vertikal ke bawah. Ini PO, P-nya huruf kecil ya, ditambah dengan, diganti A sama dengan G. G, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau di sini tadi S, kita ganti S sama dengan H. Jarak atau perpindahan sama dengan ketinggian. Berarti kita langsung aja ganti nih. H sama dengan ini. Ya, lihat yang ini bisa ya. VO ya tetap ya, tambah PO kali T ditambah setengah. Nah, ini ganti juga A sama dengan G dikalikan T pangkat 2. Nah, yang ketiga ini tinggal pindah aja PT-nya, kecepatan akhirnya pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 ditambah dengan 2G
H. Nah, jadi tidak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah H itu sama dengan S, ya, atau S itu sama dengan H, ya, A sama dengan G, karena dipengaruhi gravitasi bumi tadi. Nah, ini ya rumus-rumus yang ada pada gerak vertikal ke bawah. Bisa ya? Nah, tinggal memindah dari sini saja. Kita mengadopsi dari ini, rumus-rumus dari GLBB. Jadi tidak ada perubahan. Yang berubah itu hanya H dengan G. Kemudian yang berhubungan dengan ketinggian tadi, ya, tadi sudah yang pertama jatuh bebas, vertikal ke bawah. Kemudian yang ketiga, gerak vertikal ke atas, yang kita singkat dengan GVA. Hanya kita bikin huruf besar ya, ke atas biar kelihatan ininya. A. Nah, ya, ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas, kita buat pengertiannya dulu. Ya, kamu tulis juga ini, gerak suatu benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi kecepatan awalnya ada. Nah, coba kamu lihat, saya peragakan ya, ini kita anggapin dari bawah atau dari permukaan tanah. Ya, bisa diam ke atas tentu karena diberi kecepatan awal. Contohnya begini. Bisa kelihatan ya. Nah, saya ulang lagi. Nih. Ya, pada saat dia ke atas, ya, karena diberi kecepatan awal. Ya, kecepatan awalnya. Nah, sekarang rumus-rumus yang ada pada gerak vertikal ke atas ini. Nah, kalau benda kita lempar ke atas, ya, gravitasinya atau kecepatan gravitasinya itu negatif atau bertanda minus. Berarti A sama dengan min G. Kalau ke bawah tadi positif. Kalau positif kan nggak usah kita bikin ini ya tandanya, karena sudah pasti yang positif itu tidak dituliskan ininya. Ya, karena yang ini karena ke atas, arahnya ke atas, berarti dia berharga negatif. Nah, baik, kita pindah dari rumus GLBB ini. Ini yang dari ini. Ya, kita pindah ke sini langsung aja ya. VT-nya, ya, rumus-rumus yang berlaku sini. VO-nya ada ya, kecepatan awalnya ada. Karena di sini tambatan, kalau di sini kan A sama dengan langsung aja min G dikali T. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, S sama dengan, ya, langsung ya, udah ganti menjadi apa tadi? H ya, karena ketinggian. Nah, berapa ketinggiannya dari atas ke bawah? Ketinggian yang mencapai benda dilempar ke atas. VO kali T. Ya, langsung berubah tandanya. Min atau kurang setengah G T pangkat 2. Nah, kemudian yang rumus yang ketiga, ya, VT kuadrat atau pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2. Santannya positif, ini karena ini min G, berarti min 2 kali G dikalikan dengan H. Ya, bisa ya. Nah, jadi perbedaannya dengan yang vertikal ke bawah tadi, ini kalau di sini kan positif karena G-nya positif. Nah, kalau vertikal ke atas, G-nya berharga negatif minus. Nah, ini saja min, ya, itu perbedaannya ya. Baik, kemudian untuk gerak vertikal ke atas, kalau benda kita lemparkan ke atas, tentu kan dia kembali ke bumi, ya kan? Nah, sekarang berapa waktu yang diperlukan oleh benda itu selama di udara? Waktu naik dengan waktu turunnya. Kita perhatikan di sini, ya. Pada saat bendanya berada pada titik puncak atau titik maksimumnya, ini kan berhenti sejenak ini. Berarti kita katakan ini VT-nya kalau naik berhenti sama dengan
0. Ya, pada titik puncak itu sama dengan 0. Berhenti ya sebentar, kemudian turun dia. Nah, sekarang kita tentukan ya waktu naik. Waktu yang diperlukan benda untuk naik atau pada waktu naik gitu, biar pas ya, pada waktu naik atau pada saat naik ya, kalau naik itu pasti ke atas ya. Nah, kemudian kita tentukan, kita ambil dari sini ya, yang rumus GLBB yang nomor 1. VT sama dengan PO min G kali T. Ya, kita lihat T-nya nih. Nah, karena ini 0, pada titik puncak kan PT-nya 0, kecepatan akhirnya 0. Berhenti sejenak. Ya, 0 sama dengan PO min GT. Nah, langsung saja ini ke sini. PO, ya, yang ini kita bawa pindah ke kiri, berubah tanda ya, jadi GT. Di situ tanda negatif karena dibawa ke kiri, berarti berubah tanda, sehingga T-nya sama dengan PO dibagi Q. T-nya ini yang kita sebut dengan tadi waktu naik, kita tulis T naik. Nah, inilah waktu yang diperlukan benda pada atau ketika benda itu naik. Ini pada waktu naik begini. Nah, bagaimana kalau pada waktu turun? Waktunya berapa? Nah, dalam hal ini T naik sama dengan T turun. Waktu yang diperlukan ketika bendanya turun, atau sama dengan ini PO per G. Kecepatan awalnya dibagikan dengan G. Nah, ini T naik sama, ingat ya, untuk gerak vertikal ke atas. Nah, sehingga waktu diperlukan ya, kalau di udara atau naik turun ya, waktu T naik turun atau T di udara. Di udara kan berarti waktu naik dan turun, pasti turun kan. Nah, ini sama dengan T naik ditambahkan dengan T turun. Nah, sama dengan apa nih? P0 PO, ya PO aja kita sebut ya, G ditambah dengan PO per G. Nah, PO tambah PO berarti G-nya kan udah sama nih, sama-sama penyebutnya. Berarti T di udara atau T udara kita buat begini, atau T naik turun tadi ya, ini sama dengan 2 PO per G. Nah, ini rumusnya. Kelihatan ya ini. Ya, jadi P naik turunnya adalah 2 PO dibagikan dengan G. Selanjutnya kita tuliskan keterangan yang tadi, rumus-rumus yang sudah kita tuliskan.
PO itu kecepatan awal, sama seperti yang dari GLBB, satuannya meter per sekon. VT kecepatan akhir, satuannya juga meter per sekon. Nah, yang G ini adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi biasanya besarnya itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nanti kalau perhitungan supaya lebih gampang, kita genapkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini ketinggian satuannya meter. Jadi udah ya, ditulis semua, keterangan sudah ada. Nanti kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita melanjut sekarang contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya ini ada nih. Kita ukur dari tanah, ketinggiannya 25 meter, benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter dari permukaan tanah. Nah, kemudian ada ketinggian yang kedua ini dari titik B ini 5 meter. Kita lihat soalnya, sebuah benda jatuh dari ketinggian A, ya A meter dari sini maksudnya. Percepatan gravitasi bumi, ini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang tanya berapa kecepatan benda saat benda berada pada ketinggian B ini. Nah, seperti biasanya kita buat dulu apa? Diketahuinya. Diketahui. Tinggi benda yang bisa katakan nih H1 pun boleh. Iya. Atau HA pun boleh nih. Sesuai dengan ini. Sama dengan 25 meter. Kemudian HB-nya sama dengan apa tuh? 5 meter. G-nya ini ya, tadi kan 9,8. Kita genapkan jadi 10. Di sana soal digenapkan 10. Kita tulis saja G sama dengan 10 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan benda saat di B. Ini kita ditanya kita katakan kecepatan setelah benda bergerak, atau katakan kecepatan akhir. Ini berapa nih? Ya, saya yang itu ini dulu, dicoba dulu. Nah, kita yang ini rumus yang kita pakai untuk jatuh bebas tadi apa? Kita cari dulu apa? Tingginya. Langsung tadi yang tingginya H sama dengan, langsung jawab sini ya, jawab. Inisialnya kita delta H ini. Ya, sama dengan setengah GT pangkat 2. Kita cari T-nya dulu. H-nya yang ini. Ya, apa nih? H tinggi dikurangi dengan H yang lebih kecil atau lebih rendah. Berarti 25 dikurang 5. Ini mencari T-nya dulu. Kali setengah. G-nya berapa sini? 10. T pangkat 2. Ya, kita ini dulu. 25 kali kurang 5 sama dengan 20. Setengah kali 10, 5. T pangkat 2. Nah, T pangkat 2-nya atau T kuadrat sama dengan ini 20 dibagi 25. 20 per 5. Nah, sehingga T sama dengan berapa? T sama dengan berapa nih T-nya?
4 ya. Berarti akar 4 langsung saja. Sebelahnya akan sama dengan akar 4 2 skon ya. Sudah. Nah, baru rumus yang ini karena carikan kecepatan akhirnya, PT-nya. Rumus untuk PT ini apa? PT sama dengan apa? Langsung saja G dikali dengan T. G-nya berapa? Ya, sudah diketahui 10, kita masukkan 10 dikali berapa T-nya? 2. Ini sama dengan berarti berapa kecepatan bendanya? Menjadi 20. Satuan kecepatan meter per sekon. Ya, bisa ya. Inilah kecepatan benda saat benda pada ketinggian B. Nanti bisa tanyakan. Baik, yang nomor 2, soal yang kedua. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan 3 meter per sekon dan terdengar suara setelah 2 sekon. G-nya 10 meter per sekon. Berapakah jarak permukaan air dengan titik awal pelemparan? Nah, ini ada gambarnya ini. Nah, ini ada gambarnya nih. Ya. Anak ini melempar batu ke dalam sumur. Nah, begitu batunya sampai di permukaan air ini kan langsung bunyi kan tung gitu ya. Ada kayak plung gitu. Nah, kalau misalnya kita lempar begini. Nah, kan ada bunyinya ya. Nah, yang tanya berapa jaraknya atau ketinggiannya dari dia melempar sampai kena permukaan air. Nah, seperti biasa kita bikin diketahui. Ya, ini gampang aja untuk yang gerak vertikal ke bawah tadi. Kecepatan awalnya ada PO-nya sama dengan 3 meter per sekon. Nah, kemudian T-nya 2 sekon. Terus G-nya kecepatan gravitasi bumi digenapkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya adalah H. Ya, atau ketinggiannya sama dengan. Nah, kamu perhatikan rumus yang untuk ketinggian yang kedua tadi. Untuk gerak vertikal ke bawah. Ya, jawab. Apa rumusnya tadi? H sama dengan PO ditambah dengan PO kali T tambah setengah G T pangkat 2. Ya, ini rumusnya tadi ya. Baik, yang kita masukkan yang ini. Ini yang variabel sudah diketahui 3. T-nya berapa? 2 ditambah dengan setengah G-nya 10. T-nya berapa? 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat. Langsung saja 6 ditambah ini kali ini setengah kali 10 5 2 pangkat 2 4. Ya, berarti sama dengan 6 tambah 20. 20 tambah 6 berarti 26 meter. Nah, inilah ketinggiannya atau jarak permukaan air dengan titik awal pelemparan. Nah, ini hanya berarti sama dengan 26 meter. Gampang kan yang ini? Pakai rumus yang kedua untuk gerak vertikal ke bawah. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, contoh yang terakhir untuk contoh yang bagian C tadi. Ya, boleh dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Saat bola dilempar, Adi berada pada pinggir gedung yang tingginya 12 meter. Berapakah titik tertinggi bola jika diukur dari permukaan tanah atau dari tanah? Ini grafiknya, sketsanya lah yang ini. Nah, ini udah kamu lihat. Nah, jadi si Adi ini sudah berada pada ketinggian, dia berada di gedung
Yang tingginya kalau diukur dari tanah ini, tinggi gedungnya ini sama dengan berapa? 12 meter ya. Nah, sehingga kalau misalnya diukur dari tanah ini sampai bolanya ke atas misalnya. Nah, berapa tingginya ini? Tinggi yang dicapai ya oleh bola itu tadi, tapi diukurnya dari tanah. Ya. Jadi biasanya kita bikin dengan cara apa? Bikin dulu pertama diketahui. Kecepatan awalnya PO-nya sama dengan 4 meter per sekon. Ya, tak dibuat diketahuinya ya. Kemudian tinggi gedung, H gedung lah kita buat ini, H gedung. Kalau diukur dari tanah tadi. Berapa nih? 12 meter. Nah, oke, G-nya kita tetapkan ya. Ya, belum diketahui tadi. G-nya ya kita buat ini 10 meter per sekon kuadrat. Ya, tulis lagi sini. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian tanyalah berapa tertinggi. Ditanya H tertinggi. Ya, atau kita bikin di sini H akhirnya lah biar lebih gampang, akhir. Karena ada 2 sini kan tingginya. Ya, kamu perhatikan untuk gerak vertikal ke atas tadi. Kita pakai rumus yang nomor berapa? Biar lebih gampang mencari tinggi yang dicapai oleh bola tadi, yang dilempar oleh Adi dari ketinggian dari ketinggian gedung ini dilempar ke atas. Pakai rumus yang ketiga apa tadi? P T sama dengan ya PT kuadrat sama dengan PO kuadrat min 2GH. Ya, ini H yang dicapai oleh bola. Ya, kita katakan itu H awal. H awal lah kita buat. Ya, H yang dicapai oleh bola, H bola gitu aja. Oh, biar lebih ini. Ya, oke. Pada saat ini tertinggi, ini berapa? 0 ya. PT-nya tadi 0 ya, kecepatan akhirnya sama dengan kecepatan awalnya berapa? 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 kali H bola tadi yang dicapai bola dari sini melempar tadi. Ya, langsung aja, ini 16, ini kali ini 20, berarti 6 ini 20 pindah, ini berarti berubah tanda dari positif 2H bola tadi sama dengan ya berapa nih? 16 ya. Nah, jadi H-nya berapa nih? H bolanya yang capai bola sama dengan berapa? Ini bagi ini ya. 16 bagi 20. 16 bagi 20 berapa? Ya, 0,8. Enggak usah kalkulator kalau ini 16 bagi 2 kan. Ya. Meter. Nah, sehingga ketinggian yang dicapai iya, ketinggian kalau diukur dari tanah sampai boleh dilempar tadi, ya kita sebut ini dengan tinggi akhir ya, H akhir. H akhirnya sama dengan ya H gedung, tinggi gedung ditambah dengan H bola, tinggi bola. Berapa? H gedung tadi berapa? 12 ditambah dengan 0,8.
Berapa saja nih? 12,8 meter. Nah, ini gampang ya. Bisa ya? Ya, dipelajari dulu, catat baik-baik. Dipelajari, nanti yang kurang jelas bisa tanyakan. Baik, sampai sini kita akhiri pelajaran kita. Tetap semangat, di rumah saja dan selalu berdoa.